Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzara Maulina. Saya akan memaparkan materi terkait psikologi perkembangan anak dan remaja yang diampu oleh Ibu Nia Anggrinovenny SCMA. Pemaparan materi ini tentang perkembangan sosial emosional pada anak tantrum dengan pendekatan behaviorisme. Yang pertama ada definisi terapi tingkah laku. Penting untuk memahami dampak utuh pengembangan behaviorisme bagi psikologi. Perilaku adalah pencapaian manusia dan kita seolah merenggut organisme manusia dari sesuatu yang menjadi karakteristik alamiahnya ketika kita menunjuk sumber-sumber lingkungan perilakunya. Menurut Bruno yang dikutip oleh Trianto dan Sodik, behaviorisme adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa perilaku dapat dijelaskan, diramalkan, dan dikendalikan terlepas dari konsep tentang kesadaran. Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, karena manusia berinteraksi tidak lepas dari lingkungan. Lingkungan membuat emosi tidak menentu, karena lingkungan juga berubah-ubah kondisinya. Selanjutnya ada teknik konseling behavior. Teknik konseling behavior terdiri dari dua jenis. Yang pertama, teknik konseling untuk meningkatkan tingkah laku. Yang kedua, teknik konseling untuk menurunkan tingkah laku. Kemudian ada teknik untuk meningkatkan tingkah laku yang meliputi penguatan positif, token ekonomi, pembentukan tingkah laku, penokohan, pengelolaan diri, dan yang terakhir pembentukan kontrak. Kemudian ada teknik konseling untuk menurunkan tingkah laku. Yang pertama ada penghapusan, yang kedua ada time out, yang ketiga ada pembanjiran, yang keempat ada penjenuhan, yang kelima ada hukuman, yang keenam ada terapi aversi, dan yang terakhir ada desensitisasi sistematis. Selanjutnya ada prinsip behaviorisme. Yang pertama ada perilaku dapat dilihat dan diukur. Kemudian perilaku dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian classical conditioning menurut Pavlov. Ada operant conditioning menurut Skinner. Dan ada teori sosial kognitif. Selanjutnya, anak termasuk individu yang unik yang mempunyai eksistensi dan memiliki jiwa sendiri, serta mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan iramanya masing-masing yang khas. Pada masa anak-anak sering terjadi kejadian mengamuk atau semacamnya yang sering dilakukan anak-anak pada saat sang anak menginginkan atau tidak menginginkan sesuatu. Kejadian seperti ini wajar adanya jika dilakukan tanpa berlebihan. Namun, jika yang dilakukan sang anak berlebihan, maka ada sesuatu gangguan pada emosinya. Kemudian, emosi pada masa anak-anak belum stabil, karena pada masa anak-anak belum bisa mengendalikan emosinya. Menurut Coleman yang dikutip oleh Muhibin, secara sederhana, emosi adalah perasaan jiwa yang meliputi perasaan bahagia, perasaan duka, perasaan cinta atau suka, perasaan benci atau tidak suka, dan sebagainya. Aspek emosi berkembang seiring usia manusia. Perkembangan emosi banyak dipengaruhi oleh perkembangan fisik, sistem saraf yang terdapat dalam otak. Selanjutnya, pada kasus anak tantrum, teori yang tepat untuk digunakan yaitu teori sosial kognitif. Teori ini mempertimbangkan pikiran seseorang. Teori sosial kognitif menekankan pada konsep perilaku, lingkungan, dan orang merupakan faktor penting dalam perkembangan, serta mengenalkan konsep imitasi dan modeling. Selanjutnya ada definisi temper tantrum. Apa sih temper tantrum itu? Yang pertama ada temper. Temper adalah tingkat kekuatan impuls-impuls, instigit. Kemudian ada definisi temper tantrum. Apa sih temper tantrum itu? Yang pertama ada temper. Temper adalah tingkat kekuatan impuls-impuls, instignitif individu, khususnya agresif. Kemudian ada tantrum. Tantrum adalah penunjukan kasar dari watak jelek
yang biasanya ditunjukkan oleh anak-anak sebagai alat untuk memperoleh atau menghindari sesuatu. Kemudian ada temper tantrum. Temper tantrum adalah suatu letupan amarah anak yang sering terjadi pada saat anak menunjukkan sikap negatif atau penolakan. Perilaku ini sering disertai dengan tingkah laku seperti menangis, berteriak, berguling, menjerit, melempar barang, memukul-mukul, menendang, dan masih banyak lainnya. Kemudian, temper tantrum akan bertambah parah jika tidak ditangani secara benar dan berbahaya jika tantrum ini berkelanjutan sampai anak dewasa. Selanjutnya ada penyebab timbulnya temper tantrum. Apa saja sih penyebabnya? Yang pertama ada kelelahan, yang kedua ada frustasi, yang ketiga ada lapar, yang keempat ada sakit. Yang kelima ada kemarahan, yang keenam ada kecemburuan, yang ketujuh ada perubahan dalam rutinitas, yang kedelapan tekanan di rumah dan di sekolah, dan yang terakhir kesalahan pada pola asuh orang tua. Selanjutnya ada indikator anak temper tantrum. Yang pertama, hidup tidak teratur seperti tidur, makan, buang air kecil, dan lain-lain. Yang kedua, sulit beradaptasi dengan situasi atau orang-orang baru. Yang ketiga, suasana hatinya seringkali negatif. Yang keempat, cepat terpancing amarahnya. Dan yang kelima, sulit dialihkan perhatiannya. Selanjutnya ada reaksi anak tantrum yang dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada reaksi impulsif. Anak tidak ragu-ragu untuk melukai orang lain. Reaksi marah impulsif lebih umum dibandingkan dengan reaksi marah yang ditahan. Yang kedua ada reaksi melawan. Reaksi ditekan selalu berada di bawah pengendalian atau ditekan. Kemudian ada faktor penyebab timbulnya temper tantrum. Yang pertama, faktor keluarga yang meliputi pola asuh, pengelolaan waktu yang kurang baik, dan asupan nutrisi. Yang kedua ada faktor pendidikan anak di sekolah. Adanya perbedaan aturan atau kegiatan yang dilakukan, seringkali anak merasa tidak menyukai perubahan tersebut. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Telah kita ketahui bersama bahwa lingkungan juga berperan aktif dalam perkembangan anak. Selain anak bertumbuh dan berkembang dari keluarga, lingkungan juga mengembangkan sumbangsih dalam perilaku anak. Bahkan lingkungan lebih dominan berperan aktif daripada keluarga, karena anak lebih sering berinteraksi dengan dunia luar. Maka anak lebih banyak mendapatkan pelajaran dari lingkungan. Selanjutnya ada studi kasus. Melly mengalami temper tantrum karena tidak bisa mengelola waktu istirahatnya. Melly setiap harinya dihabiskan untuk bermain, padahal di sekolah pun belajar sambil bermain. Akan tetapi, setelah dari pulang sekolah pun Melly langsung pergi bermain tanpa makan dan tidur siang, bahkan bermain sampai malam. Dan sampai malam juga baru Melly bisa diperintahkan untuk makan. Akibat kelelahan dan asupan nutrisi serta pola asuh orang tua tersebut, Melly temper tantrum yang biasa disertai dengan mengamuk dan berteriak serta buang air kecil di celana yang tidak terkendalikan. Kemudian analisis. Berdasarkan studi kasus tersebut, teknik konseling yang tepat untuk digunakan adalah teknik penokohan atau modeling, yaitu mengamati dan mencontoh tingkah laku model yang ada di sekitarnya dan juga reaksi-reaksi emosional yang terganggu dengan cara mendekati objek yang ditakuti tanpa mengalami akibat-akibat yang menakutkan dengan tindakan yang dilakukannya. Tujuan konseling ini merubah perilaku Melly yang sering bermain, susah makan, sulit tidur, serta sulit belajar dengan menghadirkan penokohan dalam kesehariannya. Orang tua Melly terkadang merasa cemas dengan perilaku Melly karena jika terus-terusan seperti itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Hal tersebut juga yang menjadikan faktor penyebab anak mengalami temper tantrum. Selain itu, kebiasaan teman-temannya juga yang sering bermain hingga lupa waktu. Selanjutnya ada kesimpulan. Temper tantrum adalah suatu letupan amarah anak
yang sering terjadi pada saat anak menunjukkan sikap negatif atau penolakan. Perilaku ini sering disertai dengan tingkah laku seperti menangis dengan keras, berguling-guling di lantai, menjerit, melempar barang, memukul-mukul, menendang, dan sebagainya. Adapun teknik yang dilakukan dalam mengatasi anak temper tantrum dan orang tua dalam menangani anak temper tantrum yaitu memberikan treatment serta memberikan terapi behavioral sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh orang tua yang anaknya mengalami temper tantrum. Selanjutnya ada referensi yang saya gunakan untuk memaparkan materi ini. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.